Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dengan anggota saya Febriani Nurhida. Saya Liviana Putri Akan mempresentasikan sistem payment of sale toko yang telah kami build dan kami aplikasikan. Baik, selanjutnya mungkin akan menjelaskan dulu mengenai tujuan kami membuat payment of sale ini. Jadi aplikasi yang kami bangun itu diharapkan dapat membantu toko dalam meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kesalahan manusia dalam pencatatan penjualan, dan memberikan data analisis yang berguna untuk mengambil keputusan bisnis. Selain itu, dengan fitur-fitur tambahan seperti manajemen inventaris dan integrasi dengan platform e-commerce, aplikasi ini dapat memberikan nilai tambah yang signifikan bagi pengguna. Nah, langsung saja ke fitur-fitur di aplikasi kami. Yang pertama itu ada manajemen penjualan, di mana mencatat semua transaksi penjualan secara real time. Nah, di sini ada login itu bisa untuk user dan admin. Selanjutnya ada dashboard, bisa dilihat ya oleh teman-teman fiturnya ada apa aja, yaitu pasti dan lain-lain. Di sini dikasih itu bisa mengelola transaksi, di mana datanya terkelola secara real time dan bisa di-print juga untuk kebutuhan inventaris. Kemudian ada manajemen inventaris, melacak stok barang secara otomatis, memberikan peningkatan ketika stok hampir habis dan menghasilkan laporan inventaris. Nah, di sini ada dashboard laporannya. Kemudian kita bisa melihat laporan barangnya, kita bisa menambahkan barang masuk, dan kita bisa melihat barang masuk dan barang terjual. Dan ada kelola produk, di mana kita bisa menambahkan produk baru dan menghapus produk yang sudah ada, atau melihat produk yang tersedia, atau mengedit produk yang tersedia. Kemudian analisis data penjualan, menyediakan data analisis penjualan termasuk produk penjualan, produk terlaris, dan referensi pelanggan. Nah, di sini ada laporan penjualan, ada total penjualan dan total keuntungan, di mana di bawahnya ada histori penjualan. Kita bisa melihat barang apa saja yang melakukan terjual, yang paling laris, dan yang sedikit terjual. Selanjutnya ada integrasi e-commerce, mengintegrasikan penjualan online dan offline, memungkinkan sinkronisasi data penjualan dan inventaris secara otomatis. Lalu ada manajemen pelanggan, menyimpan data pelanggan dan riwayat pembelian, memungkinkan program loyalitas dan promosi dipersonalisasikan. Nah, di sini ada juga fitur yang namanya riwayat transaksi. Kita bisa membeli ya nanti dari tanggal berapa saja. Kemudian juga bisa di-print riwayat transaksinya. Laporan dan analitik, menyediakan laporan keuangan dan analitik yang komprehensif untuk membantu dalam pengambilan keputusan bisnis. Seperti yang sudah dijelaskan di atas ya, ada fitur laporan. Selanjutnya ada fitur-fitur lain, yaitu ada bisa kelola info toko, di mana datanya bisa diedit dan dihapus. Kemudian ada kelola admin. Kemudian selanjutnya ke proses pengembangan aplikasi payment of sale kami, di mana kami membangun aplikasi ini menggunakan database-nya yaitu MySQL. Nah, di mana kami itu selanjutnya setelah data diolah dan fiturnya juga di-build, di-upload di hosting dan memiliki domain. Jika teman-teman ingin mencobanya, teman-teman bisa mencobanya di link kami yang sudah tertera di G Drive kami. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya. Selanjutnya ada pelaporan pengaplikasian di toko-toko yang sudah membeli sistem. Jadi di sini tuh ada beberapa contoh. Yang pertama ini ada toko Bunda. Ini sebuah warung yang mengalami peningkatan efisiensi operasional sebesar 30% setelah menggunakan aplikasi POS. Manajemen stok menjadi lebih mudah dan laporan penjualan membantu dalam pengambilan keputusan stok. Selanjutnya ada Cafe Mona Lisa. Di sini ada sebuah toko makanan dan minuman yang menggunakan fitur manajemen pelanggan untuk menjalankan program loyalitas. Hal ini meningkatkan retensi pelanggan dan meningkatkan penjualan bulanan sebesar 20%. Selanjutnya ada toko roti Outbreak Bakery, sebuah toko roti yang mengintegrasikan penjualan online WhatsApp dan offline pada toko menggunakan aplikasi POS. Sinkronisasi data inventaris secara real time membantu menghindari kekurangan stok dan mengoptimalkan pengelolaan inventaris. Selanjutnya yang terakhir ada mahasiswa menengah pertama dapat menyelesaikan tugas kewirausahaannya dengan lebih mudah dan terorganisir. Pencatatan transaksi menjadi lebih rapi dan terstruktur, sehingga memudahkan siswa dalam membuat laporan penjualan dan inventaris untuk tugas sekolah. Aplikasi POS membantu siswa memahami konsep manajemen bisnis secara praktis dan memberikan pengalaman berharga dalam pengelolaan penjualan. Jadi kesimpulan dari payment of sale yang di atas, yang pertama itu peningkatan efisiensi operasional, yang kedua ada manajemen stok yang lebih baik, yang ketiga ada analisis data penjualan yang komprehensif, yang keempat ada peningkatan retensi pelanggan, yang kelima ada integrasi penjualan online dan offline, yang keenam ada peningkatan pengalaman belajar siswa. Selanjutnya, sistem kami mungkin masih memiliki beberapa kekurangan, di mana berdasarkan hasil pengembangan dan implementasi sistem POS ini, beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan dan beberapa penerapan lebih lanjut adalah satu, peningkatan user interface dan user experience. Yang kedua itu pengembangan fitur tambahan. Yang ketiga, pelatihan dan dukungan teknis yang berkelanjutan. Yang keempat, keamanan data. Yang kelima, kolaborasi dengan toko dan usaha kecil. Yang keenam, pengembangan versi pendidikan. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan kata, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.